Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Delviana Putri, NIM 71014192228. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penyebaran kuesioner tentang penggunaan e-commerce di masa pandemi. Seiring dengan perkembangan teknologi, di mana terjadi perubahan di bidang teknologi dan informasi, yaitu internet bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media pencarian informasi yang memenuhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. E-commerce menjadi tren dalam berbelanja. Hal ini disebabkan karena belanja online membebaskan konsumen dari kunjungan ke toko yang memerlukan waktu yang lama, serta mereka harus keluar dari rumah untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Belanja online menjadi alternatif bagi konsumen karena lebih nyaman daripada belanja offline yang biasanya dihubungkan dengan keramaian, kecemasan, kemacetan lalu lintas, waktu yang terbatas, dan keterbatasan parkir. Dengan kemudahan dan kenyamanan, konsumen akan memilih bertransaksi di e-commerce untuk memenuhi berbagai barang keperluannya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perubahan kecenderungan pembelian dari offline ke online, di mana coronavirus disease 2019 atau COVID-19 diumumkan WHO World Health Organization sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Kejadian COVID-19 yang dilaporkan kepada publik pertama kali tanggal 31 Januari 2020 di Wuhan, Provinsi Hubei, RRC. Penggunaan e-commerce di masa pandemi. Pandemi mendorong sebagian masyarakat untuk berbelanja online guna mengantisipasi penularan COVID-19. Menurut survei yang dilakukan Kata Data pada tanggal 29 April 2020, pada beberapa startup e-commerce seperti Blibli, Tokopedia, dan Lazada mencatatkan adanya peningkatan jumlah penjual dan transaksi, terutama untuk kategori kesehatan. Dilansir dari video conference oleh Executive Vice President oleh Consumer Goods kategori Blibli, Francisca Kanugraha, mengatakan jumlah penjual dan transaksi meningkat 90% pada bulan April imbas pandemi COVID-19 yang diakibatkan adanya penutupan mal, sehingga e-commerce menjadi alternatif utama. Executive Vice President of Digital Product and Automotive kategori Blibli, Lei Ridwan Gautama, menambahkan, pada Ramadan tahun 2019, produk yang paling banyak dibeli yakni biskuit, makanan ringan, susu formula, minyak goreng, dan bumbu dapur. Tahun 2020, dengan adanya pandemi corona, produk kesehatan banyak dicari saat bulan puasa. Dilansir dari pemaparan Chief of Customer Experience Lazada Indonesia, Ferry Kusnowo, dalam katadata.co.id, menyampaikan kenaikan jumlah penjual, transaksi, dan pembuatan akun baru di platform Lazada. Executive Vice President Commercial Fast Moving Consumer Goods kategori Lazada Indonesia, Bobby Ganda Saputra, mengatakan bahwa transaksi pada kategori bahan pokok seperti sayuran dan produk kesehatan melonjak signifikan. Berdasarkan riset Kata Data yang dilakukan terhadap Tokopedia, di mana diketahui jumlah mitra penjual di Tokopedia mencapai 7,8 juta saat ini, terjadi peningkatan 1,4 juta dari bulan Oktober, dan adanya peningkatan pedagang yang menjual produk kesehatan meningkat hampir 2,5 kali lipat efek pandemi COVID-19. Dikutip dari siaran pers oleh Vice President of Corporate Communication Tokopedia, Nuraini Razak, menambahkan ada 3 kategori yang transaksinya meningkat drastis sejak Maret, yakni kesehatan, keperluan rumah tangga, serta makanan dan minuman. Dilansir dari katadata.co.id, sejak penyebaran virus corona di Indonesia,
Sejumlah perusahaan jasa pengiriman barang mencatat adanya kenaikan pengiriman barang seperti pemaparan Chief Operating Officer Paxel Zaldi Ilma Masita menjelaskan perusahaan mencatatkan kenaikan pengiriman makanan dan bahan makanan segar hingga mencapai 80% dalam bulan Maret. Hampir sama dengan Paxel, CEO J&T Express, Robin Low, mengatakan bahwa perusahaan juga mencatat ada kenaikan pengiriman barang sejak wabah virus corona dengan kenaikan 60% sampai 70% transaksi pengiriman barang perusahaan berasal dari e-commerce. Dalam survei yang dilakukan Ritzer pada Maret 2020, terdapat 51% responden yang mengaku pertama kali menggunakan aplikasi belanja saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian online, di mana terdapat faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen untuk melakukan pembelian online. Dengan menyebarnya COVID-19 yang mulai membatasi pergerakan manusia, Bank Indonesia melihat adanya peningkatan jumlah transaksi pembelian lewat e-commerce pada bulan Maret 2020. Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Filianingsi Hendarta, transaksi pembelian lewat e-commerce meningkat 18,1% menjadi 98,3 juta transaksi dan total nilai transaksinya meningkat 9,9% menjadi 20,7 triliun rupiah, di mana peningkatan transaksi terbesar adalah kebutuhan primer. Dalam hal ini makanan dan minuman yang meningkat 59%, perlengkapan sekolah meningkat 34%, dan personal care, dalam hal ini hand sanitizer dan masker, meningkat 29%. Berikut ini adalah data dari responden yang mengisi kuesioner. Pernyataan pertama, saya cenderung membeli produk di online shop dibandingkan ke toko offline. Pernyataan pertama memiliki nilai bobot sebesar 56 dengan rata-rata 3,733. Hal ini berarti ke-15 responden cukup setuju. Mereka cenderung membeli produk di online shop dibandingkan ke toko offline. Pernyataan kedua, saya membeli produk secara online sesuai dengan kebutuhan. Pernyataan kedua memiliki nilai bobot sebesar 68 dengan rata-rata 4,533. Hal ini berarti ke-15 responden setuju. Mereka membeli produk secara online sesuai dengan kebutuhan. Pernyataan ketiga, saya membeli produk yang dapat saya gunakan untuk memudahkan aktivitas saya. Pernyataan 3 memiliki nilai bobot sebesar 69 dengan rata-rata 4,6. Hal ini berarti mereka setuju. Mereka membeli produk yang digunakan untuk memudahkan aktivitas. Pernyataan keempat memiliki nilai bobot sebesar 42 dengan rata-rata 2,8. Hal ini berarti mereka tidak membeli produk karena ketakutan habis stok produk. Pernyataan kelima memiliki nilai bobot sebesar 47 dengan rata-rata 3,133. Hal ini berarti mereka setuju. Mereka khawatir terinfeksi atau menularkan virus ketika berbelanja di toko offline. Pernyataan keenam memiliki nilai bobot sebesar 47 dengan rata-rata 3,133. Hal ini berarti mereka setuju. Mereka memutuskan berbelanja secara online karena sudah terbiasa. Pernyataan ketujuh memiliki nilai bobot sebesar 58 dengan rata-rata 3,866. Hal ini berarti ke-15 responden setuju berbelanja secara online untuk mengurangi penyebaran virus. Pernyataan ke-8 memiliki nilai bobot sebesar 64 dengan rata-rata 4,266. Hal ini berarti mereka setuju. Dengan adanya online shop, mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk. Pernyataan 9 memiliki nilai bobot sebesar 63 dengan rata-rata 4,2. Mereka setuju berbelanja online lebih aman dan bisa terhindar dari penularan virus. Pernyataan 10.
Proses pemesanan dan pembayaran pada online shop mudah dilakukan secara online. Pernyataan sebelum memiliki nilai bobot sebesar 64 dengan rata-rata 4,266. Hal ini berarti ke-15 responden setuju proses pemesanan dan pembayaran pada online shop mudah karena dilakukan secara online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.